Menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur agar dapat dipahami dengan mudah. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau simpulan. Perhatikan struktur dari teks eksplanasi berikut. Paragraf pertama dalam teks merupakan pernyataan umum atau pembuka. Selanjutnya, perhatikan paragraf kedua dan ketiga, yang merupakan deretan penjelas atau isi. Selanjutnya, paragraf keempat, yang merupakan simpulan atau penutup. Selanjutnya, menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan membaca dengan cermat dan menjawab pertanyaan. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Berikut contoh diagram yang dapat dibuat dari teks eksplanasi berjudul James Watt, Sang Penemu Mesin Uap. Dari judul teks diletakkan di tengah, kemudian disusul dengan isi paragraf 1, 2, 3, dan keempat. Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan kata-kata baku. Kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Berikut contoh kalimat efektif. Pertama, radio menjadi salah satu penemuan yang berpengaruh. Kedua, radio merupakan salah satu media massa elektronik. Ketiga, radio dapat digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu terbaru. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh, adik memberikan banyak permen-permen kepada temannya. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata permen seharusnya ditulis satu kali, sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Jadi, kalimat efektifnya adalah adik memberikan banyak permen kepada temannya. Selanjutnya, menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Apa, untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Contoh, apa itu radio? Siapa,
untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian dalam teks. Contoh, siapa yang menemukan radio? Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contoh, kapan radio ditemukan? Di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contoh, di mana Marconi lahir? Mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contoh, mengapa radio diperlukan? Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Contoh, bagaimana cara kerja radio? Selanjutnya, menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis menggunakan kata-kata baku. Berikut contoh kata-kata baku. Pada tabel sebelah kiri adalah kata tidak baku yang sering dijumpai. Tabel sebelah kanan adalah kata baku yang seharusnya digunakan.